kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diterangkan oleh para ulama dari bulan pertama hingga bulan ke-9 lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi beberapa mukjizat, fadl anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keajaiban-keajaiban di seluruh alam ini, baik di dunia ini maupun di atasnya dunia, yaitu di langit sana, di atas langit, sampai lebih atas lagi, ya, di atasnya semua langit sampai ke surga. Nah, itu banyak sekali keajaiban-keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa alaina ma'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita sekarang masih dalam bulan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dunia ini sejak zaman dulu, ya, banyak para ulama yang memperingati acara Maulid baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang melakukan sejak 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Malah ada perayaan itu tidak henti-henti dimulai 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Ya. Itu perayaannya terus-menerus bersambung sampai 12 Maulid. Ada yang begitu. Nah, ada lagi para ulama itu kalau memperingati acara Maulid sesudah 12, 15 Maulid, 19 gitu, sampai akhir Maulid. Ada lagi yang memperingati Maulid itu, ya, di luar bulan Maulid. Malah ada yang mengatakan, andaikan kita ini tiap hari merayakan Maulid, qad kana wajib, sungguh itu adalah wajib bagi kita. Setiap hari, setiap waktu memperingati apa? Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peringatan Maulid ini selain kita baca sholawat, ya, membuat satu kebaikan-kebaikan, wakaf, apa, sodako, jariah, apalagi, dan lain-lain, zikir. Juga pada acara itu kita sering membaca sirah an-nabawiyah, yaitu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita ini sangat sering membaca sejarah Rasulullah, baik itu dalam Tibah Barzanji, Al-Habsyi, dan lain-lain, ya, qasidah-qasidah Rohatil Atayaru Tashdu, itu kan, ya, apa, malam Maulid itu kayak begitu luar biasa keajaiban-keajaibannya. Kita sangat sering belajar, mendengar, menyampaikan sejarah Rasulullah. Nah, yang jarang kita lakukan, sejarah Nabi itu kita ambil hikmahnya, kebaikannya kita miliki. Itu yang jarang kita lakukan. Misalnya begini, ya, dalam diterangkan oleh para ulama, ya, pada saat malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 12 Rabiul Awal, itu banyak keajaiban-keajaiban, ya. Pada malam itu semua penduduk langit senang gembira, bahkan bidadari di surga pun sangat senang gembira. baik itu malaikat, burung-burung semuanya, ya,
senang gembira. Hanya ada yang menangis tidak senang, yaitu iblis laknatullah, itu yang menangis. Ini kan sering kita baca. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkan dalam diri kita? Kalau kita punya anak, malam itu lahir anaknya, seluruh langit itu terang benderang dikatakan, sehingga tidak ada satu awan mendung pun yang menutupi bintang-bintang. Jadi ketok, seluruh bintang ketok. Ya, angin nggak mau bertiup. Para malaikat seneng. Bidadari sak mono kae sing ayu-ayu itu, jari Zainal bidadari ayu-ayu. Kok eru awakmu iki ya? Eru ae jari. Itu pun ikut bergembira. Seluruh penduduk surga. Ya. Itu nanti kan ada apa? Qasidati rohatil atiyaru tashdulu. Burung-burung pun ikut bergembira. Itu bagaimana terjadi pada saat kita punya anak. Anak kita lahir terjadi kayak gitu. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Yang jarang kita miliki. Tapi kalau membaca sejarah Rasulullah, tiap hari Senin, malam Jumat, tiap tibaan ya, di majelis-majelis itu sering kita baca. Cuma hikmah daripada wujudnya fadl ini yang penting dan perlu kita miliki. Karena itu lahirnya bayi. Bayinya siapa? Bayinya Rasulullah. Nah, anak kita pun kan juga bayi lahir. Kan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah, mendapat kebaikan Rasulullah. Kan begitu. Kemarin sudah kita bahas ya. Itu kalau anak kita yang lahir. Nah, kalau kita sendiri juga perlu. Biyen waktu awal mau lahir kudu ngono. Lah saya ikut dene kaya ngene iki. Yo opo ini. Yo opo iki jare Mbak Kamari ya. Ya enggak apa-apa. Sekarang ini kita ini juga bayi kita ini, cuma ya bayi gondrong, bayi jenggotan, bayi bremosen. Kita minta pada Allah Ta'ala ya, lahir kita dulu. Tapi sekarang ini fadlnya munculnya sekarang kita minta. Begitu. Di antara manfaat asror ya, karomah fadl daripada sirah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca. Kan ada dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi Nabi itu adalah satu tauladan hasanah yang bagus. Artinya tauladan itu kita tiru, kita meniru mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan di dalam kitab Ibnu Katsir ya. Nama kitabnya itu Al-Bidayah wan Nihayah. Pancaran cahaya yang keluar dari langit Makkah menjadi saksi kelahiran seorang manusia yang sangat agung, pemimpin para nabi pada malam yang tenang, yaitu malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Loh, iki lho, cip sing penting cip. Ya apa awak iki lahir? Biyen lahir ya. Saiki iki oleh fadl atau pada saat anak kita lahir. Nah, iku di Mekah. Kalau kita di Mekah, ada di Kelampok tadi loh, mulai dari Kelampok, dari Randu Agung, di gitu ya. Dari rumah kita itu ya, itu ada satu pancaran cahaya tembus nak langit. Tanda bahwa Allah Ta'ala itu menyinari, memberi nur kepada kelahiran kita atau kelahiran anak kita gitu. Lah ini suatu peristiwa agung, kata siapa tadi? Ibnu Katsir ya, yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Ya boleh awak dhewe lahir dintenya di malaikat diarep-arep mendanio ya. Malaikat sapa jenenge? Mikail sing sugih. Kita belum lahir ditunggu-tunggu wis dikai rezeki disiapno. Ya, malaikat Jibril sudah menunggu kita, ilmu disiapno. Semua malaikat begitu, betapa bahagianya. Baik kelahiran kita ataupun kelahiran anak kita. Sudah itu ada lagi ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, mufti di Mekah. Namanya
orang Jawa itu ya, orang Jawa ulama besar yang menjadi mufti di Makkah ya. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani wong Banten, Al-Bantani itu Banten ya. Beliau juga menulis dalam kitab beliau Al-Ibris ya, Ad-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad. Beliau menceritakan peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus menerus mulai hamil 1 bulan sampai lahir. Itu dalam kitab beliau. Pada bulan pertama, Siti Aminah, ibunda Nabi, berkata, ketika aku mengandung Muhammad, kata Siti Aminah, Shallallahu Alaihi Wasallam anakku, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan pertama adalah bulan Rajab. Bulan pertama adalah bulan Rajab. Ya, iling-ilingan. Lek hamil bojomu bulan pertama usahano hamile bulan Rajab. Ya, lek iso. Jadi Nabi itu hamil pertama di dalam kandungan ibunya ya. Itu ibunya hamil bulan pertama bulan Rajab. Pada suatu malam di bulan Rajab itu, aku, kata Siti Aminah ya, dalam kenikmatan tidur, tengah-tengah tidur, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Wong lanang bercahaya ganteng anggun. Kemudian orang itu berkata dalam kitab Imam Nawawi ya, marhaban bika ya Muhammad. Belum lahir ini, Nabi Muhammad hamil, ibunya hamil 1 bulan. Sudah tahu kalau itu anak laki, saking hebatnya wong iki ya. Katanya marhaban ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad. Loh, heran si ibunya itu, kok tahu kalau akan punya anak laki, padahal belum dironsel waktu itu ya, belum ronsel. Aku bertanya, kata Siti Aminah, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab, aku Adam, ayah semua manusia di alam dunia ini, Nabi Adam sing rawuh. Apa yang engkau inginkan wahai Adam? Jawab Nabi Adam, aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia seluruh dunia. Loh, ini sering kita pelajari. Tapi bagaimana pada saat anak kita ini hamil atau kita dalam kandungan biyen ya. Biyen gak iso ya saiki. Nabi Adam iku rawuh. Bawa berkah. Mosok Nabi teko kang nggawa berkah. Awakmu lek nyambangi wong nggawa apa? Nggawa roti, nggawa apa lek jeruk ya. Oleh-oleh dan lain sebagainya, mesti mendoakan wis muga-muga lancar kan itu. Itu kita lagi Nabi. Wis ya. Andaikan Nabi Adam ini ya datang kepada kelahiran kita, dia saiki yo wis mari lahir gak apa-apa, Nabi Adam rawuh malah alhamdulillah. Atau pada saat anak kita dalam kandungan rawuh Nabi Adam bawa keberkahan. Mendani yo berkah anak ini. Besarnya berkah kita sekarang ini karena didatangi oleh Nabiullah Adam alaihi alaf salam. Nabi Adam itu kehebatannya ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama di dunia ini tahu semua. Yang orang nggak tahu, Nabi Adam tahu. Waktu Raja Dzulqarnain mencari sama Nabi Khidir mencari ainul hayat, air kehidupan, kok tidak ketemu. Takokno semua ulama tidak tahu. Akhirnya yang tahu Nabi Khidir ada di sana. Heran, loh Nabi Khidir sama kok tahu? Kata Nabi Khidir, iya, saya ini membaca dari kitabnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam punya suhuf, gitu.
Sudah ya. Lah, andai kan kita dapat berkah seperti itu, kita punya ilmu yang luas, sehingga Nabi Adam itu semua malaikat sujud kepadanya. Kalau kita punya ilmu seperti Nabi Adam, ya lah masih malaikat gak sujud, ya minimal malaikat pendukung kita lah. Ojo sampai dimusuhi ya malaikat, ya minimal malaikat mendukung kita. Karena ilmu kita luas seperti Nabi Adam. Gitu. Ada lagi keistimewaan Nabi Adam, andai kan berkahnya datang kepada kita atau datang kepada anak kita. Nabi Adam itu diberi umur panjang 990 tahun di bumi. Wis dikai rezeki disiapno. Ya, malaikat Jibril sudah menunggu kita, ilmu disiapno. Semua malaikat begitu, betapa bahagianya. Baik kelahiran kita ataupun kelahiran anak kita. Sudah itu ada lagi ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, mufti di Mekah. Namanya orang Jawa itu, ya orang Jawa, ulama besar yang menjadi mufti di Mekah. Ya. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani wong Banten, Al-Bantani itu Banten. Ya. Beliau juga menulis dalam kitab beliau Al-Ibris, ya, Ad-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad. Beliau menceritakan peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus menerus mulai hamil 1 bulan sampai lahir. Itu dalam kitab beliau. Pada bulan pertama, Siti Aminah, ibunda Nabi, berkata, ketika aku mengandung Muhammad, kata Siti Aminah, Shallallahu Alaihi Wasallam anakku, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan pertama adalah bulan Rajab. Bulan pertama adalah bulan Rajab. Ya, iling-ilingan. Lek hamil bojomu bulan pertama, usahno hamile bulan Rajab. Ya, lek iso. Jadi Nabi itu hamil pertama di dalam kandungan ibunya, ya. Itu ibunya hamil bulan pertama bulan Rajab. Pada suatu malam di bulan Rajab itu, aku, kata Siti Aminah, ya, dalam kenikmatan tidur, tengah-tengah tidur, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Wong lanang bercahaya ganteng anggun. Kemudian orang itu berkata dalam kitab Imam Nawawi, ya, marhaban bika ya Muhammad. Belum lahir ini, Nabi Muhammad hamil, ibunya hamil 1 bulan. Sudah tahu kalau itu anak laki, saking hebatnya wong iki, ya. Katanya, marhaban ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad. Loh, heran si ibunya itu, kok tahu kalau akan punya anak laki, padahal belum dironsen waktu itu, ya, belum ronsen. Aku bertanya, kata Siti Aminah, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab, aku Adam, ayah semua manusia di alam dunia ini. Nabi Adam sing rawuh. Apa yang engkau inginkan wahai Adam? Jawab Nabi Adam, aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia seluruh dunia. Loh, ini sering kita pelajari. Tapi bagaimana pada saat anak kita ini hamil atau kita dalam kandungan biyen, ya, biyen gak iso ya saiki. Nabi Adam itu rawuh, bawa berkah. Mosok Nabi teko kanggo berkah. Awakmu lek nyambangi wong nggawa apa? Nggawa roti, nggawa apa lekaran jeruk, ya. Oleh-oleh dan lain sebagainya, mesti mendoakan wis muga-muga lancar kan gitu. Itu kita lagi Nabi. Wis ya. Andaikan Nabi Adam ini, ya, datang kepada kelahiran kita, biyen saiki yo
mati lahir nggak apa-apa, Nabi Adam rawuh malah alhamdulillah. Atau pada saat anak kita dalam kandungan rawuh Nabi Adam bawa keberkahan. Mendanio berkahi anak ini, besarnya berkah kita sekarang ini karena didatangi oleh Nabiullah Adam alaihi alaf salam. Nabi Adam itu kehebatannya, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama di dunia ini tahu semua. Yang orang nggak tahu, Nabi Adam tahu. Waktu Raja Dzulqarnain mencari sama Nabi Khidir, mencari ainul hayat, air kehidupan, kok tidak ketemu. Takokno semua ulama nggak tahu. Akhirnya yang tahu Nabi Khidir ada di sana. Heran, loh Nabi Khidir sama kok tahu? Kata Nabi Khidir, iya, saya ini membaca dari kitabnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam punya suhuf, gitu. Sudah ya. Lah, andaikan kita dapat berkah seperti itu, kita punya ilmu yang luas, sehingga Nabi Adam itu semua malaikat sujud kepadanya. Kalau kita punya ilmu seperti Nabi Adam, ya lah masih malaikat gak sujud, ya minimal malaikat pendukung kita lah. Ojo sampai dimusuhi ya malaikat, ya minimal malaikat mendukung kita. Karena ilmu kita luas seperti Nabi Adam. Gitu. Ada lagi keistimewaan Nabi Adam, andaikan berkahnya datang kepada kita atau datang kepada anak kita. Nabi Adam itu diberi umur panjang 990 tahun di bumi. Di sorga, lah di bumi ini Nabi Adam umurnya 990 tahun. Coba kalau kita umur dawa koyo ngono, waduh masya Allah, ajaib ini ya. Mbak Muzayin umur pinten Mbak? Umur 900 nak ngono iku. Heran kabeh wong ya. Umur 90 ini heran iku umur 900 hari. Ya, andaikan itu loh Nabi Adam itu memberi berkah dan oleh Allah Ta'ala fadlnya, kebaikannya, mujizatnya diwujudkan menjadi karomah kita atau berkah kita atau fadl kita gitu. Sudah, apalagi Nabi Adam seorang petani. Coba kalau kita pandai menjadi petani, jeruk kakak dituku, anggur metik diri, tekan hijau mundur di pinggir rumah, ya, pelem grandul-grandul di sebelah. Oh poyono, mari gak kerepotan, ya. Itu kalau kita dapat berkah menjadi seorang petani. Selain itu Nabi Adam ini petani zaman itu orang yang tanah pertanian paling luas seluruh dunia. Jadi kalau meneh wong zaman iku sing tanah pertanian ini luasnya kayak Adam, ya. Soalnya jadi ijen waktu itu, gitu ya. Andaikan kita yang dapat berkah dari Nabi Adam, karena kita lahir di dating Nabi Adam atau anak kita. Nah, anak kita akan mempunyai tanah pertanian yang luas. Kita mempunyai tanah pertanian yang luas, gitu. Andaikan berkahnya datang pada kita, ya paling tidak ojo teman-teman lah, ya duwe sak kapling rong kapling, mau tak duwe belas, ya paling tidak itu duwe sak hektar ta rong hektar, sak kapling rong kapling gitu. Itu berkahnya siapa? Nabi Adam alaihi alaf salam dan lain-lain. Oke, yo. Nabi Adam anaknya petang bulu, anakmu piro? Anak petang bulu separuhnya dia anak 20 itu hebat, ya. Seperlimone piro? Seperlimone. Anu 10% ya. Dia anak papat itu hebat. Ya. Masa punya anak satu aja enggak? Nah, ini berkait Nabi Adam itu subur, Ibu Hawa subur. Kalau kita dapat berkah, istri kita akan melahirkan anak. Gitu. Sudah selesai. Sekarang pada bulan kedua, yaitu bulan Sya'ban, datang kepada Siti Aminah seorang lelaki, seraya berkata seperti tadi, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Belum lahir sudah tahu orang ini, heran. Cuma tidak begitu heran, tapi tambah senang. Yang kemarin heran, sekarang tidak heran karena sudah ada pengalaman bulan pertama. Sekarang tidak heran tapi tambah senang gitu. Kemudian ditanya,
oleh Siti Aminah, siapa engkau? Ia menjawab, aku Syekh. Aku adalah Syekh, Nabi Syekh, anak kandungnya siapa? Nabi Adam. Apa yang engkau inginkan, wahai Nabi Syekh? Kata Nabi Syekh alaihi alaf salam, aku ingin menggembirakanmu. Bergembira engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibut ta'wil wal hadith. Yang dikandung oleh Siti Aminah itu, katanya Nabi Syekh, adalah seorang ahli ilmu ta'wil, ilmu tafsir, memaknai segala macam hal, ya. Dan ahli hadis, akan mendapat wahyu dari Allah Ta'ala langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril yang berupa hadis. Nah, kalau ini yang sering kita baca ini, ya kita wujudkan dalam diri kita. Dulu kita lahir, sekarang kita sudah besar, jadi bayi besar, ya. Datang Nabi Syekh kepada kita, atau kepada anak kita yang baru lahir. Berkahnya Nabi Syekh ini, ya, di antara mukjizatnya Nabi Syekh, beliau itu diberi suhuf oleh Allah Ta'ala 50 lembar suhuf. Itu Nabi siapa? Syekh alaihi alaf salam. Nah, kalau ini wujud menjadi fadl kita, karomah kita, barokah kita, ya, kebaikan kita dari mukjizat beliau Nabi Syekh, kita akan mempunyai kitab yang zaman itu adalah satu-satunya kitab yang dijadikan pedoman oleh umat seluruh dunia. Coba kitab kita, gak usah jauh-jauh, 5 lembar aja. Walaupun kok 5 lembar, berapa tadi? 50 lembar. Andaikan kitab kita yang 50 lembar ini loh, itu dijadikan pegangan oleh ulama seluruh dunia di zaman sekarang, betapa banyaknya pahala kita, besarnya fadl kita, kan gitu ya. Nah, ini manfaat daripada kita mempelajari sirah an-nabawiyah, sejarah. Makanya para ulama banyak melakukan peringatan maulid, baik bulan Maulud apa cari wong Jawa ya, cari wong Arab kan Rabiul Awal, baik bulan Maulid atau bulan-bulan lainnya, karena pentingnya sejarahnya Rasulullah ini. Andaikan kita bisa mendapatkan fadlnya, menjadi kebaikan kita. Sudah. Bulan ketiga di jam korek sampai lali jam. Jam saya mana? Oh ya, enggak kelihatan. Oh, pas Isa yang tenang aja. Pada bulan ketiga, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kok tahu? Orang belum lahir, ya, gak pernah di-scan oleh komputer, kok tahu kalau itu seorang Nabi Allah. Tahu lakinya saja, laki perempuan sudah hebat. Ini tahunya menjadi Nabi Allah ini. Aku bertanya, kata Siti Aminah, siapa engkau? Ia menjawab, aku Idris, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Apa yang engkau inginkan? Kata Nabi Idris, gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiur Rois, seorang Nabi Ar-Rois yang menjadi pemimpin semua Nabi dan Rasul. Nah, ini juga kalau kita wujudkan dalam fadl kita, kebaikan kita, karomah kita, barokah kita, ya. Kalau punya makuna kita, ya. Hikmah kita. Nabi Idris itu juga diberi suhuf oleh Allah Ta'ala. Piro? 30 lembar. Coba kita punya apa yang ada ini? Kitab. Di sini 30 lembar. Masya Allah, piro regane kitab 30 lembar. Kira-kira regane 20.000. Dicetak dituku wong separuh dunya. Sak dunya iki jumlahe 7 miliar. Separuhnya itu kitab kita. Kira 20.000 ping 3 miliar ngono ya wis hitungan dhewe saking akehne, saking sugihne barokah Nabi Idris iki ya. Selain itu Nabi Idris iki omahe apik. Omahe apik. Dene omahe Nabi Idris. Wis warga.
Coba kalau kita punya omah kayak di Suwargo, ya minimal separuh di Suwargo. Ya, bagus rumah kita ini. Ini rumahnya Nabi Idris. Ada di surga. Jangankan ilmunya Nabi Idris ini. Sandale itu lo ngalahno malaikat. Sandale Nabi Idris itu ngalahno ilmune malaikat. Itu sandale. Apalagi ilmunya. Ya. Kamu mau rene sadaran aja. Kali sandalmu iso ngalahno malaikat, hebat iki ya. Itu diantara apa namanya mukjizatnya Nabiullah Idris alaihi alaf salam. Kalau itu ada dalam diri kita, diwujudkan oleh Allah dalam diri kita, karena hikmah daripada mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Omahe apik, sandale keramat. Umurnya Nabi Idris sampai sekarang itu masih hidup. Kadek makmur hidupnya, ya. Makmur, bahagia, sehat, kuat Nabi Idris. Gitu. Nah, sekarang bulan keempat, yaitu bulan Syawal. Ya apa iki Kanjeng Nabi koyo ngene iki. Sik kate lahir iki. Awake iki mikir tok iku wis masyaallah. Sik durung ngalami ya. Sik mempelajari itu wis senenge luar biasa iki. Apalagi kalau kita mengalami fadl yang bagus-bagus, yang agung seperti itu, betapa bahagianya kita. Pada bulan keempat, bulan Syawal, datang seorang laki-laki kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Assalamu alayka ya Habiballah. Salam untukmu wahai seorang lelaki yang menjadi kekasih Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab, aku Nuh. Yang datang Nabi Nuh. Apa yang engkau inginkan? Nabi Nuh menjawab, bahagialah engkau wahai Aminah. Engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, yaitu ahli pertolongan. Orang yang ahli nulung-nulungi, ya. Dalam bahasa tasawuf itu al-ghawth, penolongnya umat, al-ghawth. Jadi Nabi Rasulullah itu al-ghawthul a'zam, al-ghawth yang terbesar di semua zaman. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, al-ghawth terbesar adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Wal futuh, dan juga ahli kemenangan. Nabi itu selalu menang. Setan itu kalah mbek Nabi. Dadi setan diceluk mbek Nabi. Bala-bali boleh celuk. Tan. Waktu napa lagi Nabi? Kamu mau Islam? Pati, mungkin pun belum Islam. Setan Kanjeng Nabi itu belum Islam. Kalau kita bisa meniru Rasulullah seperti ini, setanmu mlebu Islam kabeh. Insyaallah gak ono maksiat, dosa, ngentit, nyolongi, ya, menipu, apa meneh, ngerasani uang, bingung, ragu-ragu, ndak ada. Pasti kita selalu berhasil, sukses. Andaikan setan kita ini apa lekarani masuk Islam. Lalu gak iso, ya pokoknya aja temen-temen awak iki melo setan ngono. Aja temen-temen ya, lek iso ya aja melo setan gelas. Lek iso gitu. Nah, itu tadi Nabi Nuh sudah tahu siapa yang akan lahir. Udah ya. Nah, apa mukjizat Nabi Nuh? Nabi Nuh itu mempunyai kendaraan yang terhebat, terbesar di zamannya. Kendaraan Nabi Nuh itu ya adalah satu kendaraan yang tidak ada duanya di dunia ini di zamannya. Iso niru. Iso ayo niru Nabi Nuh. Berkah iki. Kira-kira awake duwe kendaraan paling apik. Menika seluruh dunia itu ya. Sak Malang ngono waduh wis alhamdulillah ya. Paling apik sak Klampok wis hebat itu ya. Paling apik sak RT ngoten mawon waduh luar biasa. Lagi Nabi Nuh kendaraan itu paling besar, paling hebat seluruh dunia. Nabi Nuh itu fadl beliau, mukjizat beliau. Ada lagi Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu mukjizatnya bisa tahu bumi ini darat
ya darat ini. Ambil Nabi itu dia di garis-garis, di seket ini ya. Asalnya ngumpul di seket ini ya, menjadi benua-benua di dunia ini, Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan lain-lain itu dari karyanya Nabi Nuh. Pulau juga gitu, tanah Jawa di seket ini, dari Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali, seluruh pulau di dunia ini itu seketannya Nabi Nuh. Terus bisa mengalirkan air laut, selat-selat Nabi Nuh. Luar biasanya Nabi Nuh. Ya. Jadi benua-benua ini pulau jadi aku lah itu Nabi Nuh itu oleh diteken-teken Pulau Jawa weku, Pulau Bali weku, tapi aslinya Nabi Nuh itu. Jasanya Nabi Nuh. Ya. Nah, kita bisa enggak? Paling tidak nek iso gawe pulau, gawe benua. Apa kate benua gawe pulau? Nek iso ya sawahmu iku lho, kaya ono aliran air, ono api, ya. Gawe kolam renang, kolam ikan gitu. Apa oleh ngarani pengairan ten sawah Tegal niku lho, ya. Nah, paling tidak begitu sehingga kita ini makmur. Sudah, ada lagi di antara mukjizatnya Nabi Nuh. Beliau itu pemelihara, penjaga, pelestari semua macam hewan di dunia. Jadi Nabi Nuh itu yang melestarikan kehidupan hewan di seluruh dunia. Opo ae diingu ambek Nabi Nuh. Coba kalau kita ini bisa meniru beliau ya, melestarikan hewan-hewan yang ada. Sapi, opo, wedhus, ayam, pemeneh, mentok, bebek, makmur. Kita tidak akan kekurangan daging. Karena semua itu lestari, kontinu selalu ada. Lewis wedhus gak ono, sapi gak ono, ayam gak ono, kita tidak bisa makan daging. Nah ini yang melestarikan, yang menjaga itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Gitu, ya. Bahkan seluruh hewan di dunia ini dijaga oleh Nabi Nuh, diselamatkan. Kalau yang untuk non Islam seperti babi, celeng, apa meneh, sing harum-harum itu, anjing, apa meneh, dan lain-lain, itu ya diingu ambek Nabi Nuh. Bukan cuma untuk orang Islam aja. Jadi Nabi Nuh niku nggih ngingu babi, ya ngingu celeng. Nek kok biru awakmu disene wong NU awakmu. Ojo kate ngingu babi ya. Lah, karena begitu luasnya dan bijaksananya Nabi Nuh ini dikhususkan kelak pada saat umat ini ada yang non Islam, itu konsumsinya di situ diperlukan, bukan untuk orang Islam. Nah, itu hebatnya Nabi Nuh. Betapa jembarnya Rahman Rahimnya siapa? Nabi Nuh. Gitu. Ya. Awak iki kurang Rahman Rahim, ono wong iku anjing mulai kok pentunge, kok tepil, aduh soal ya. Itu untuk milik orang non Islam. Kalau kita ya kambing, onta, lembu kan gitu. Ya apa? Mukjizatnya Nabi Nuh ini. Sudah. Pada bulan kelima Dzulqa'dah yang datang seorang lelaki. Assalamualaikum ya Safwatullah. Salam untukmu wahai Safwa, sahabat akrabnya Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Kata Siti Aminah. Ia menjawab, aku Hud, Nabi Hud alaihissalam. Apa yang engkau inginkan? Bergembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fil yaumil masyhud. Engkau mengandung seorang nabi yang menjadi ahli memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Nah, mukjizat Nabi Hud ini kalau kita miliki ya, banyak sekali. Beliau kan diutus di kaum Ad, ya. Di antaranya pada saat itu terjadi musim kering yang luar biasa, sehingga tanaman mati, sumber air kering, habis gak ada airnya, ya. Banyak hewan mati, manusia banyak mati. Nah,
oleh Nabi siapa? Tadi Nabi Hud. Beliau menduhurkan mukjizat. Kalau Nabi, kalau kita menduhurkan apa? Karomah. Ya, ya Allah, mukjizat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, kata Nabi Hud ya. Datangkan air ya Allah untuk menghentikan musim kering paceklik kemarau yang luar biasa. Biidznillah. Di situ ya, di daerah situ langsung subur, pertanian subur, makmur luar biasa. Ini Nabi Hud. Nah, paling tidak kita ya bisa seperti itu. Tebu ya apa cukul subur ya, pari apa meneh jagung, apa saja sumber-sumber air untuk kehidupan. Apa di kota itu jenenge PDAM ya. PDAM nya gak macet. Gak di kota kok di desa barang ya perlu PDAM itu ya. Nah, itu kalau kita bisa menduhurkan satu fadl dari Allah Ta'ala, makmur kita. Pada saat ada musim kemarau yang luar biasa, kita tetap makmur. Gara-gara apa? Sejarah Rasulullah yang akan lahir ini, kebaikannya sudah wujud menjadi fadl kita atau menjadi anak kita yang lahir tadi. Itu diantaranya. Lah, peristiwa ini oleh Allah Ta'ala disebutkan semuanya itu ya, dalam Al-Quran. Di antara peristiwanya Nabi Hud ini dalam surat Hud nomor 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Sadaqallahu azim ya. Wa ila 'adin, dan kepada kaum 'Ad atau akhahum, kami utus akhahum, saudara mereka, Hudan, yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, beribadalah, ya qaumi ibudullaha, kepada Allah Ta'ala kalian, malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan lain selain Allah bagi kalian. In antum illa muftarun, sesungguhnya kalian itu tidak lain hanyalah mengada-ngada berhala lain yang disembah ya. Berhala-berhala lain yang dijadikan Tuhan disembah itu mengada-ngada. Lah Nabi Hud ini juga diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala. Usia Nabi Hud ini 130 tahun. Oh ibu, arang-arang zaman saya ini umur 130 tahun ya. Nabi Hud ini. Ada lagi di antara mukjizatnya Nabi Hud di zaman itu ya, terkenal ini di Al-Quran ada, terjadi bencana angin topan yang dahsyat. Begitu dahsyatnya angin ini, rumah hancur, pertanian hancur, pohon hancur, manusia itu mati berkelimpangan, sampai diceritakan dalam Al-Quran itu ya seperti lapuk. Apa lapuk itu? Kayu sing iku lho, sing kering sing wit wis kering, busuk itu ya kan jatuh sampai begitu. Lah ini Nabi Hud alaihissalam bersama pengikutnya selamat. Ini mukjizatnya siapa? Nabi Hud. Coba di dunia ini ya, ada angin topan, tornado, lesus, ulur-ulur, yang menciptakan itu siapa? Allah Ta'ala. Ya, itu kehendak Allah. Gitu. Tapi bagaimana walaupun ada lisus, tornado, angin topan, badai, kita tetap selamat. Rumah kita, harta benda kita, diri kita, keluarga kita gak kena angin, gak kena bencana, gak kena lisus, gak kena tornado, gak kena badai. Ini yang penting. Kalau masalah badai, zaman Nabi Hud itu wis ono.
Mulai zaman biyen yang namanya badai itu ada. Tapi bagaimana badai yang ada di alam dunia ini tidak sampai kena kita. Jadi kita tetap selamat. Nah, ini pentingnya mempunyai fadl, mempunyai karomah, mempunyai barokah, maunah, ya, ilmu supaya kita ini selamat. Seperti berkahnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi oleh siapa? Nabi Hud alaihi alaf salam. Udah, apalagi dan lain-lain. Singkat saja ya. Peristiwa bencana angin topan ini ada di dalam ayat sesudahnya. Wa amma 'adun fa ahliku birihin sarsarin 'atiyah. Wa amma 'adun dan adapun kaum 'Ad fa uhliku maka mereka dibinasakan birihin dengan adanya angin topan yang dahsyat, sorsorin atiyah yang sangat dingin, ya, yang lari apa jenenge bertiupnya sangat kencang.